Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Listeners, di zaman sekarang rasanya kita harus pintar-pintar dan cerdas-cerdas gitu ya, memilih jenis bisnis yang akan kita jalani sehingga income yang masuk ini juga bisa sesuai dengan effort yang kita keluarkan. Jangan sampai effortnya udah terlalu besar gitu ya, tapi income-nya kok begitu-begitu aja ya. Jadi pintar sekali untuk kita, penting sekali untuk kita bisa pintar memilah jenis bisnis. Tapi gimana caranya dan gimana tipsnya? Mungkin kita harus berguru pagi hari ini dalam Smart Business Talk. Audrey Juwana menemani dan seperti biasa kita akan berguru pagi hari ini bersama Mbak Dahsyat kita ada Pak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, bukan berguru lah, belajar bersama. Belajar ya. Oke. Belajar, kita semua belajar. Semangat. Yes, yang pasti ini akan menjadi insight yang dahsyat gitu ya kalau Anda semua listeners dengerin sampai dengan selesai karena kalau misalnya melihat pengalaman Pak Tung mungkin banyak banget jenis bisnisnya ya Pak Tung ya. Dan bahkan mungkin Pak Tung mengkurasi itu, mana yang dilanjutkan, mana yang harus ditinggalkan. Tapi mungkin sedikit gambaran, emang sesulit apa Pak Tung untuk memilih jenis bisnis di zaman yang sekarang kan serba terbuka gitu ya. Kita dapat informasi apapun tuh bisa dari Mbah Google, bisa dari Om YouTube gitu. Gimana dalam kita memilih jenis-jenis bisnis di era sekarang, Pak Tung? Nah, kesalahannya itu adalah kesalahan yang pertama ya. Kalau masih muda, kemudian mulai terjun di dunia kerja atau di dunia bisnis, kesalahan nomor satu itu, saya nomor satunya pokoknya saya harus cari yang saya suka. Oke. Loh, lah Pak Tung, maksud kalau enggak suka, betul sekali kalau Anda memilih satu jenis bisnis yang Anda tidak suka, tapi bisa jadi Anda tidak akan menekuninya. Nggak kebayang misalnya ya ternyata Taylor Swift ternyata nggak suka nyanyi. Kan juga Michael Jordan ternyata nggak suka basket. LeBron James nggak suka basket, ya rada angel kan gitu. Ternyata nggak suka sepak bola ya rada berat. Lionel Messi nggak suka sepak bola, nggak berat gitu. Tung Desem Waddingin nggak seneng sharing, ya rada repot. Kak Audrey nggak suka tampil di depan umum, rada repot. Tapi bisa nggak? Bisa. Jadi kesalahan pertama orang cari yang suka. Kemudian yang kedua, kesalahan orang itu adalah kita kepengen kaya lebih dahulu. Lupa apakah kepengen kaya enggak boleh. Cari suka enggak boleh, pengen kaya enggak boleh. Boleh nih. Pilih jenis bisnis bagaimana? Lu katanya Pak Tung suruh cari bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan income yang banyak. Loh kok maksud nggak boleh kaya? Lo ya boleh aja, tapi itu bukan yang pertama gitu loh ya. Jadi ketika kita memilih satu jenis bisnis itu kalau bisa ya ideal. Nanti kalau nggak bisa kita terpaksa harus bekerja untuk bertahan hidup. Ada rahasianya lagi gitu ya. Nah, Pak, ini aja nggak bisa ya. Yang menerima ini ya kerja seadanya dulu. Yang penting dapat duit bisa bertahan makan. Oke, ya itu ada ilminya. Tapi sekarang kalau kita dalam bentuk ideal, kita memilih jenis bisnis ataupun jenis pekerjaan. Ya tentu saja nomor satu adalah yang bisa bawa manfaat untuk orang banyak. Tapi tentu saja untuk bawa manfaat untuk orang banyak, apakah Anda bisa langsung kerja, langsung bawa manfaat orang banyak? Mungkin bisa. Tapi memang ada tahap terlebih dahulu yang namanya bisa jadi kita harus belajar. Nah, boleh nggak jadi kaya? Gajinya besar? Boleh. Tapi pertimbangannya begini loh. Kalau kita bekerja, ternyata gajinya besar, diterima boleh nggak? Boleh, tapi nggak boleh untuk selama-lamanya gitu. Tantangannya orang kalau gajinya sudah besar atau income-nya besar tapi tidak bawa manfaat untuk orang banyak, terus kemudian tidak bisa belajar untuk bertumbuh diri, bertumbuh meningkatkan diri atau meningkatkan manfaat diri untuk orang banyak, lah balik lagi. Anda gaji besar doang, ya bolehlah untuk start awal ngumpulin modal, tapi setelah itu alangkah baiknya Anda cari-cari jenis bisnis yang nomor satunya bisa bawa manfaat untuk orang banyak. Nah kalau Anda misalnya, yang sesuai dengan passion saya lah ini loh. Tantangannya di sini ini. Yang menurut saya rodok miss itu yang selalu digembor-gembornya khususnya golongan milenial. Zaman now ya. Zaman now ini. Yang penting kan saya yang suka dulu, yang sesuai dengan passion saya. Passion boleh, tapi nomor sekian dulu perhatiin. Kalau Anda passionate misalnya, saya passionate di bidang bela diri. Anda belajar mixed martial art, belajar begini, belajar tinju boleh. Jadi kalau dengan kerendahan hati, balik lagi gitu ya. Bukan dengan sombong, dengan pede, dengan mensugesti sendiri, saya pasti jadi yang terbaik, Dengan kerendahan hati, kemudian Anda bisa
Saya bisa sih. Oh, Jadi jadi kalau ada lingkaran ya, jadi kita mhm, pilih satu yang namanya bermanfaat untuk orang banyak, oke. lingkaran pertamanya. Terus kemudian sesuai dengan bakat Anda. Mhm. Yang ketiga bisa menghasilkan. Nah, itu tiga lingkaran itu Ah, yang benar. Kalau menghasilkan doang loh katanya Pak Tung, kalau menghasilkan doang ada yang miss. Loh ya betul. Kalau Anda kaya doang tapi tidak bawa manfaat orang banyak dan tidak Anda sukai kan repot. betul. Itu saja kita cari nomor satunya bermanfaat untuk orang banyak. Mhm. Terus kemudian yang kita sukai. Oke. Nah, terus kemudian bisa menghasilkan. Ya. Menghasilkan ini beberapa macam. Satu menghasilkan pengetahuannya dulu. Mhm. Yang berikutnya menghasilkan keuangan kita. Boleh aja gitu ya. Ya, Nah, jadi menghasilkan kedamaian dalam hidup. Boleh nggak? Boleh. Tapi boleh. ini bermanfaat nggak untuk orang banyak? Yes. Nah, bayangin Anda ya membawa kedamaian untuk hidup. Anda bertapa di atas gunung. Wah, Anda bisa rileks, damai. Tapi nggak bermanfaat untuk orang lain. Oke, jadi harus dipikirkan ya. Sekali lagi dalam Oh, tahap kehidupan itu Anda boleh loh menjalani seperti itu. Oh, saya mhm. mau bertapa dulu, saya rileks, saya semedi mencari makna hidup itu apa. Oke. Boleh, no, itu kan keren banget tuh. Oh, saya juga beberapa kali saya liburan cuma ngapain Pak Tung liburan pada waktu itu gitu ya. Aha. Bukan siswa ngapain sebulan ngapain lulak lolo bangun Lula. lagi just damai rileks Oke. cari pencerahan mendadak no menemukan oh iya ya salah satu penemuannya ini Oke. ternyata satu tidak semua jenis bisnis bisa menghasilkan sama besarnya. Mhm. Yang kedua sama-sama jenis bisnis yang kita terjunin yang satu bisa menghasilkan income banyak luar biasa yang satu tidak bisa loh bisnisnya sama karena cara mengerjakannya beda. Saya ulangi ya. Oke. Ya, kalau Anda mau pengen income-nya, Aha. maka cari yang bawa manfaat untuk orang banyak. Yes. Yang Anda suka, dan Aha. Anda suka itu bukan hanya sekedar suka, tapi sukanya di sini, yes, Anda punya bakat bisa menghasilkan yang Anda inginkan. Jadi menghasilkan ada dua macam. Bermanfaat, terus kemudian Anda suka dan punya bakatnya, terus Mhm. kemudian bisa menghasilkan. Menghasilkan pertumbuhan kita secara pribadi, maupun menghasilkan Mhm. manfaat untuk orang banyak tadi kan gitu ya. Oke. Menghasilkan ulangi, menghasilkan pertumbuhan pribadi dan menghasilkan income. Ulangi. Yang satu itu adalah untuk satu yang bermanfaat, bermanfaat orang. Aha. Kemudian yang kedua kita cari yang kita suka Bakat ya. dan yang punya bakat suka atau tidak punya bakat yo ngengong-ngengong gitu. Suka dan punya bakatnya dari dalam kita, terus kemudian bisa menghasilkan untuk Yes. kita dan menghasilkan untuk satu yang namanya pertumbuhan kita pribadi, menghasilkan secara keuangan dan menghasilkan satu yang pribadi. Nah, terus Oke. balik lagi ini. Kita tahan dulu, Pak Tung. Yes, kita baru Boleh ya? saja. Iya. Kita tahan dulu supaya small listeners juga mencerna dan mungkin sharing gitu ya. Kira-kira sudah menemukan belum sih jenis bisnis yang tepat kayak kata Patung tadi ya, bermanfaat, terus juga sesuai bakat ataupun yang Anda suka dan menghasilkan. Boleh sharing ya di 0812 11 12 959. Kita jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Ya, small listeners kembali lagi dalam Smart Business Talk ya. Hari ini kita belajar bersama dengan Pak Tung Desem Waringin tentang gimana caranya untuk memilih jenis bisnis yang menghasilkan massive income gitu ya. Karena di zaman sekarang kita harus cerdas-cerdas ya, Pak Tung ya. Jangan sampai kita menguras seluruh energi, tenaga, tapi ya mungkin pilihan kita tidak tepat dan bahkan tidak menghasilkan sesuatu. Gitu ya. Ini harus ada mindset ini dulu atau gimana nih, Pak Tung? Ya. Jadi begini ya, ini tipsnya memilih jenis bisnis yang kita tekunin atau cuma bidang atau tempat kerja yang kita tekunin. Aha. Itu yang dimana kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, kan gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua itu menghasilkan yang kita inginkan. Bermanfaat kok, tapi tidak menghasilkan yang kita inginkan kan jadi kerja bakti juga gitu loh ya. Oh. Jadi pahlawan. Tapi kalau bisa pahlawan kan yang kalau kisah pahlawan itu banyak yang epik, mengharukan. Saya tersentuh dengan orang-orang kisah kepahlawanan. Tapi saya bisa tuh pahlawan yang masih hidup dan diri sendiri juga menghasilkan. Lah kalau bermanfaat untuk orang banyak saja, tapi kita keluarganya berantakan, tidak menghasilkan, terus kemudian miskin, ya kan sedih juga gitu loh, gak enak gitu. Ya, mengharukan sih kisah-kisah seperti itu sangat-sangat mengharukan, menyentuh hati, betapa dia tidak egois. Tapi problemnya orang merasa kalau bermanfaat untuk diri sendiri atau diri sendiri kaya kok rasanya egois. Enggak, woi.
kita bisa loh bawa manfaat untuk orang banyak dan kita sendiri juga mendapatkan manfaat. Ya. Ya, jadi boleh nggak Anda bersifat seperti pahlawan? Boleh, tidak Boleh. melarang. Tapi kok bisa pahlawan yang bijaksana? Bijaksana itu apa? Menghasilkan untuk orang lain dan menghasilkan untuk diri kita. Bermanfaat orang lain dan bermanfaat untuk kita. Tapi nomor satunya betul, bermanfaat untuk orang banyak lebih dahulu. Yang kedua, menghasilkan. Lah Pak Tung, yang kita suka, saya lakoni apa gitu loh ya. Jadi kalau dari saya, suka itu jadi nomor 4. Oke, nomor 4. Ya, nomor 3 cari yang mudah dulu gitu ya. Oh, oke. Loh Pak Tung, katanya Pak Tung dulu di talk show yang lalu, katanya yang menghambat manusia itu karena manusia cari mudah. No, loh. Iya. Ini loh, kalau ada yang, itu hakikat manusia itu cari yang mudah. Nah, itu manusiawi. Tapi kalau mudah tidak menghasilkan untuk diri Anda sendiri dan tidak bermanfaat, sulit aja dijalani. Hoi. Iya. Makanya kan mudah itu nomor 3, no, bukan nomor 1. Nah kalau belum apa-apa cari gampang terus. Ya, Iya. saya bilang, kalau sukses itu gampang, kaya itu gampang. Ya semua orang sukses dan kaya. No. Betul. Nah, jadi lu katanya Pak Tung enggak boleh cari mudah. Boleh, siapa yang bilang? Tapi yang ketiga, darling, gitu ya. Iya. Nah, satu bermanfaat dan menghasilkan diri kita. Kalau ternyata itu tidak mudah, di awal-awal, semua itu di awal enggak ada yang mudah. Yuk, Anda belajar jalan kaki kira-kira jatuh enggak? Jatuh lah. Yo, ini saya tanya Kak Audrey, nah, sudah bisa berenang belum? Aduh, aku nggak bagus lagi berenang, Patung. Kayak batu. Ngambang-ngambang bisa, pernah berenang? Ngambang-ngambang bisa ya. Berenang kecipok-cipok kayak begini bisa. Pertanyaan, pada waktu belajar berenang pernah minum air nggak? Wah, sering banget, Pak. Itu minum air tambah air kencing juga. Ya kan orang kencing-kencing campur. Pertanyaannya, naik sepeda nggak Kak Audrey? Naik sepeda. Nah, sekarang gampang? Gampang? Sambil bangun tidur naik sepeda langsung bisa juga? Bisa dong. Jam 12 malam dibangunin naik sepeda bisa? Bisa. Pertanyaannya pada waktu belajar dulu gampang atau enggak? Wah, lecet-lecet nih dengkul, Patung. Bisa belajar jatuh-jatuh. No, aduh. Ya. Nah, inilah semua teman-teman. Banyak yang tidak mudah setelah bisa jadi mudah di dalam. Kalau kita memilih jenis pekerjaan, kita mulai bekerja, itu sama. Tapi nomor 1 pilih yang bermanfaat dulu. Yang kedua menghasilkan. Yang mudah itu nomor 3. Yang suka nomor 4. No, ya. Oke. Ada yang nanya, Pak Tung, lah kalau milih kan harus sesuai dengan bakat kita. Iya. Boleh, kalau Anda mau profesi, ya tentu saja yang sesuai dengan bakat Anda. Maksudnya profesi itu, misalnya Anda pengen jadi penyanyi, ya ada unsur-unsur tertentu yang berbakat, ada bakatnya. Yang dimana Anda bisa jadi yang terbaik, bermanfaat untuk orang banyak, dan bisa menghasilkan untuk Anda. Oke. Bermanfaat orang banyak, jadi terbaik, silakan tekunin itu kalau profesi. Tapi kalau di bidang bisnis, Anda enggak harus berbakat. Ya. Mau belajar enggak kok. Banyak orang bilang, Pak Tung, bisnis itu kan bakat. Enggak loh. Kalau Anda basket, ya tetap Anda selain latihan, tetap bakat. Antara nature dan nurture. Oke. Ya, dan nurture dibina. Ya. Dalam bisnis, ya ada sih. Secara tes itu ada bahwa Anda ada yang bakatnya entrepreneur, ada bakatnya. Tapi banyak yang bisa dipelajari di dalam dunia bisnis. Anda mau belajar enggak? Jadi bukan masalah berbakat. Contohnya saya di bidang laundry. Apakah saya berbakat nyuci baju? Bisa dong. Ini saya share, Kak Audrey. Ya. Bahwa saya laundry itu saya tidak bisa nyuci. Oke. Pakai mesin cuci juga tidak bisa. Apakah saya lahir terus saya jagoan marketing, saya berbakat sekali di dunia marketing, kemudian di dunia? Enggak. Tapi saya itu mengalami banyak tantangan dalam bisnis saya, jadi saya mulai belajar. Oh, kalau mau sukses di dalam bisnis, tidak bakat saja. Banyak sekali orang yang sangat berbakat di bidangnya, di bisnis, misalnya chef, masak. Dan bisnisnya not really good. Kan misalnya, ini, halo Om Ahmad Dhani. Om Ahmad Dhani secara bakat untuk seninya dahsyat. Ada banget. Belajar bisnisnya. Iya. Makanya sampai saya cerita begini loh. Apapun profesi Anda, belajarlah ilmu bisnisnya. Bisnis itu bisa dipelajarin. Misalnya petinju, Anda Mike Tyson. Tinju, jagoan profesinya tinju. Dia enggak belajar bisnisnya. Ya rada repot. Dia dapat uang banyak. Tapi ada juga Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya itu juara dunia 5 kelas atau berapa kelas itu ya. Belum pernah dengar karena memang sudah pensiun beliaunya. Tapi pada waktu dia pensiun kaya raya.
Karena selain dia tinju, dia belajar bisnis tinjunya. Oke. Dia belajar jadi promotor. Ya. Golden Boy Promotion. Nah, jadi ketika dia sudah tidak bisa tinju, dia bisa bisnis tinju. Sekarang misalnya, saya sangat berbakat di bidang language misalnya. Bahasa, oke. Language, wah, jadi bisa berbanyak bahasa. Oh, saya jagoan. Terus kemudian Anda jago bahasa Inggris, Anda tahu caranya ngajar bahasa Inggris dengan baik, perhatikan. Cara ngajarnya ini murid-murid Anda senang dan dahsyat luar biasa. Pertanyaan saya, ya boleh dong Anda sampai profesor, doktor, ahli linguistik, dan gajinya lumayan. Sekarang profesor-profesor itu jadi sejak zaman Pak SBY, terus kemudian dilanjutkan Pak Jokowi. Ini dunia-dunia pendidikan itu dihargai. Profesor-profesor gajinya lumayan lah. Tapi ya kalau Anda mau memilih jenis bisnis yang bisa lebih menghasilkan, Anda belajar bisnisnya. Kalau Anda guru les bahasa Inggris saja mau belajar bahasa Inggris, Anda bisa mempunyai kursus bahasa Inggris 1, 2, 3 akhirnya jadi seperti English First. Anda akan lebih menghasilkan daripada cuma guru bahasa Inggris. Yes. Kak Audrey misalnya jadi pembicara di radio keren begini, mulai bisa menjadi kursus public speaking misalnya begitu ya. Talk show yang menarik dipelajari lebih dalam, kemudian diajarkan orang lain, kemudian dibuat sistemasi, dibuat bisnisnya. Oke. Nah, oke ya, sekarang saya ulangi lagi masuk ke satu yang namanya kalau kita mau cari bisnis yang menghasilkan. Kalau saya kerja aja kepepet ini bagaimana bisa milih, ini dapat aja yang nerima aja. Yang penting bisa makan, bisa gajian gitu ya. Nah itu nanti berikutnya ya. Jadi sesi terakhir bolehlah saya akan share bagaimana kalau yang pada masih kepepet belum bisa memilih. Ini kan kita yang nomor satu, ideal nomor satu bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang kedua yang menghasilkan gaya hidup yang Anda inginkan. Sekali lagi, tidak semua jenis bisnis dan cara mengerjakan bisnisnya. Saya ulangi ya, tidak semua jenis bisnis dan cara mengerjakan bisnisnya bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan. Nah kita cari jenis bisnis dan cara mengerjakan yang bisa menghasilkan yang kita inginkan. Tapi nomor satunya bawa manfaat. Yang ketiga, kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang sulit? Tapi itu ketiga, darling, wah cari mudah kok ya. Contohnya cari yang ini kalau ada cerita yang sangat menarik begitu ya. Satu hari saya ngajar bisnis revolution, tentang gini cara memilih begini, terus kemudian ada satu orang murid saya tanya, Pak Tung, saya itu dari Bandung, saya dapat warisan pabrik tekstil. Saya enggak suka, Pak Tung. Terus enaknya gimana? Enaknya gimana Kak Audrey? Enaknya gimana nih peserta Instagram saya, peserta di Smart FM ini, di YouTube juga ini. Enaknya gimana? Dia diwarisin pabrik tekstil yang sudah jalan, dia enggak suka, dia sudah pernah magang di dalam, dia sudah gini bantu orang tuanya, dia not my passion katanya gitu ya. Kita tunggu kali ya Pak Tung jawabannya sambil kita break ya. Jadi kita kumpulin dulu ya jawabannya ya. Mana? Ya. Oke, jadi small listeners boleh ya jawab ataupun mungkin sharing pendapat Anda ketika ini ada cerita gitu ya, ada seseorang yang diwarisi pabrik tekstil yang jalan justru, tapi ngerasa kok kayaknya nggak passion banget nih ya, harus diapain gitu ya. Kalau Anda di posisi itu harus ngapain gitu ya. Silakan boleh di 0812 11 12 959, sekali lagi 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Sementara kita rehat dulu, pastikan tetap bergabung bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Oke, tadi sempat terpotong small listeners, ada cerita ya, tadi disampaikan Pak Tung bahwa ada seseorang yang diwariskan pabrik tekstil yang justru jalan, tapi kok ngerasa nggak passion saya banget nih ya Pak Tung ya, harus gimana? Mungkin aku bacakan dari WA Smart FM dulu ya Pak Tung ya. Jawabannya apa? Silakan. Oke, ini kita ke Surabaya dari Pak Bimo. Pabrik tekstilnya lebih baik dikelolakan kepada profesional dan bagi hasil saja Pak Tung gitu ya. Ini dari Pak Bimo. Selanjutnya dari Pak Deden di Kuningan, Jawa Barat. Saya akan mendelegasikan pabrik tekstil saya kepada orang-orang yang ahli dan profesional di bidang tekstil. Hanya saja saya akan melakukan proses monitoring dan evaluasi ya akan perkembangan tekstil. Ada lagi satu yang berbeda nih Pak Tung ya. Ini dari Bu Dewi Indriani. Kalau saya jual aja patung dan fokus ke bisnis yang saya tekuni dan saya sukai gitu ya.
Tapi kalau dipikir-pikir, pastinya pabrik tekstil ini harus dijalankan dengan matang-matang dan baik gitu ya, karena pastinya bermanfaat juga untuk warga-warga sekitar. Monggo, Patung. Dari Instagram Patung, siapa tahu ada, boleh juga, Patung. Ya, kalau dari saya sarannya gampang, kasihkan ketung disemparingin aja. Siap, langsung dikelola ya. Yang mau dikasih, Iya dong. Audrey mau dikasih pabrik tekstil yang sudah jalan tadi puluhan Mau tahun. dong. Mau banget. Mau banget tuh lo Iya ya. dong. Nih makanya banyak orang itu, wah, saya penting passion, enggak, Pak, manfaat enggak, Ya. menghidupkan. Ternyata pabrik tekstil ini Pak manfaat untuk orang banyak. Dan ternyata pabrik tekstilnya menghasilkan. Anda dapat warisan, Anda tidak suka, diterimalah karena yang prinsip yang ketiga itu kan mudah, bukan Yes. suka. Mudah dulu. Nah, Betul. ini kan sudah mudah. Bayangin, orang tua Anda membesarkan pabrik tekstil ini berapa tahun? Saya tanya, udah 35 tahun, Pak Tung. Wow. Nah, jadi jaringan suppliernya sudah terbentuk. Sudah, Pak Tung. Jadi supplier, terus kemudian karyawannya sudah terbentuk. Sudah, Pak Tung. Sistemasinya sudah lah 35 tahun. Wah. Tapi saya tidak seneng. Lah, banyak orang gitu, tidak suka terus dijual. Pertanyaannya, yang Anda tekuni sekarang menghasilkan nggak? Ya, itu jadi pertanyaan besar ya. Nah, kalau Anda sudah mempunyai pekerjaan bisnis yang butuh lebih besar, butuh modal besar, butuh something yang lebih bagus, Anda jual boleh nggak? Jual boleh untuk menambahin bisnis Anda sekarang yang Anda suka. Tapi sebelumnya jangan Anda suka dulu. Yang Anda passionate dan Anda gini, oke. Tapi kalau Anda belum mempunyai jenis bisnis apapun, Anda baru lulus, anak kemarin sore baru lulus, terus kemudian dapat warisan pabrik tekstil, saran saya, jangan buru-buru didelegasikan. Ya, Karena betul. kalau buru-buru didelegasikan, ya Anda bisa kena bohong kanan kiri kan. Betul. Walaupun Anda tidak suka, Anda belajarlah. Ya. Saya kalau yang berdasarkan suka itu cilaka. Itu Tahir juga diwawancara sama anaknya atau sama siapa itu, Pak Irmanto atau siapa gitu ya. Ternyata bahwa kalau suka doang ya itu paling rendah no. Kerja kalau suka, aku enggak mau kerja. Oke. Obat dong gitu loh ya, yang passionate doang, yang bergairah doang. Lah coba kalau dari dulu saya nih passionate-nya mancing, saya mancing doang tiap hari kira-kira gimana. Kalau saya mancing sekarang jangan dicontoh no lo ya no ya. Contoh pada waktu prosesnya sekarang bisa mancing terus tiap hari no. Oke. Pagi hari mancing dulu masih. Foto addicted no ya mancing itu addicted. Makanya sampai dikasih tahu orang. Mancing itu membuat orang tidak bisa maju. Maju. Oke. Karena kalau maju kecemplung. Bahaya ya. Kalau tadi bikin contoh maju plung gitu. Bahaya. Saya kalau Anda tidak suka tapi sebetulnya sudah mudah karena jalur distribusinya terbentuk. Anda mulailah magang. Yes. Anda tidak suka tuh, Anda magang tidak apa-apa, Anda belajar. Minimal Anda tahu basicnya yang paling penting. Kalau tidak minimal Anda belajar bisnisnya. Tentang mengelola bisnis itu seperti apa. Walaupun jenis bisnisnya Anda tidak suka, tapi Anda dapat warisan atau dapat bisnis yang bermanfaat orang banyak dan menghasilkan banyak, jangan buru-buru dijual. Jangan buru-buru, pokoknya aku tidak suka. Nah, makanya kalau nekat tidak suka, kasihkan saya, kasihkan Kak Audrey, kasihkan yang tangan terbuka ya Patung. Dengan tangan dan kaki yang terbuka. Kita buka semuanya, boy. Anda magang terlebih dahulu, Anda di 1, 2, 3 tekunin aja, suka tidak apa-apa kok. Iya. Nah, kalau menghasilkan Anda banyak suka, ini kelemahannya. Banyak anaknya orang yang kaya, ini kan puji Tuhan ada banyak orang yang kaya juga kan gitu ya. Nah, yang penting suka. Tidak bangun bisnis ini keringat dan darah, meres keringat banting tulang. Oke. Anda sudah membesarkan begini, ya boleh nggak Anda pelajarin terlebih dahulu, terus kemudian Anda banyak di sudut, Anda pelajarin di marketing, kontrol sama SDM, pelajarin 3 hal ini. Marketingnya seperti apa, kontrolnya seperti apa, SDM-nya seperti apa. Anda punya ilmunya, terus kemudian baru Anda mulai delegasikan. Dan kemudian Anda mulai tahu caranya mengontrol. Anda mulai tahu caranya marketing seperti apa, SDM-nya seperti apa. Jadi Anda mulai delegasikan. Basicnya bagaimana? Kalau saya misalnya, Anda belajar tentang keuangan. Ini saya ngajar di Business Revolution saya nih selama 5 hari, nanti tanggal 11 sampai 15 Juli. Salah satu yang saya ajarkan apa? Pak Tung, perusahaannya banyak. Ini belajar mengontrol. Marketing, kontrol, sama SDM. Kontrolnya apa? Nomor 1 adalah kontrol cash flow. Cash flow, oke. Jadi cash flow.
Jadi bukan profit atau tidak profit, tapi cash flow-nya dulu. Profit adalah very important, tapi beda dengan profit. Ya. Jadi Anda belajar mengontrol, jadi nanti mengelolanya jadi lebih mudah. Misalnya contohnya, nih BUMN kalau saya salah tolong diralat begitu loh ya. Coba tolong dicek keuangannya di mana. Ini Pak Erick Thohir juga tahu gitu loh ya. Banyak yang tahu loh ya. Pembenahannya pas seperti begini. Misalnya dilaporkan profit ini sekian. Nah, Anda caranya ngontrol profit misalnya nih, cari dulu cash-nya ada di mana, cash flow-nya ada di mana, profit-nya tadi ada di mana. Contoh, ketika Anda mengontrol profit itu ternyata kayak tadi Jiwasraya, profitnya atau bukan profit itu malah bolong gini, jadi bahkan duitnya dari orang-orang yang asuransi dimasukkan ke dalam satu yang namanya investasi bodong tadi. Investasi sebetulnya tidak bodong, tapi tanda kutip jadi merugikan banyak sekali perusahaan-perusahaan saham gorengan. Ternyata tanda kutip ya saya duga bukan Jiwasraya aja, tapi tanda kutip direktur yang mau pensiun atau manajemennya ada kepentingan pribadi. Kalau invest, yuk saya investkan misalnya dana pensiunnya, saya investkan tadi yang dari investasi orang, saya taruh di mana? Taruh ke saham sekian, wah, terus kemudian dapat cashback. Sahamnya dibeli 300M, dia dapat 8%. Dapat 10%, dapat 30M cashback untuk sanggup pensiun. Nah ya tobat begitu loh ya. Jadi ketika hanya Anda sekedar serahkan saja, serahkan aja Anda tidak bisa mencari orang yang peace. Apa itu peace? Yang punya passion, punya integritas dan punya skill. Nah, kriteria cari orang itu yang peace. Passion, punya integritas dan punya skill. Oke. Nah, kalau dia punya passion, punya integritas, tidak punya skill, boleh nggak Pak Tung kita trainingkan? Boleh. Oke. Oh, dia punya integritas, punya skill, tapi kok nggak punya passion? Boleh. Anda kasih insentif, Anda kasih iming-iming, Anda kasih bagi hasil, kasih monitoring system, kasih cambuk. Nah, kasih block proof gitu ya. Jadi nggak usah passion, tapi Anda mau kerja aja sukses gitu ya. Yes. Tapi Pak Tung, lah kalau orangnya punya passion, punya integritas, punya skill gimana? Nah, sudah. Itu orang yang harus dipromosi, dikasih bagi hasil yang lebih banyak, tapi tetap dimonitor, bukan berarti tidak harus dimonitor gitu ya. Pertanyaan gini Pak Tung, nah kalau tidak punya passion, tidak punya skill, tidak punya integritas, ya Anda sudah tahu lah jawabannya. Tapi ada yang lebih bahaya loh daripada orang yang tidak punya passion, tidak punya integritas, tidak punya skill. Apa tuh Pak Tung? Orangnya punya passion, punya keterampilan hebat, luar biasa, pinter, tidak karuan, semangatnya, ambisinya tinggi, tapi tidak punya integritas. Ya. Nyolongnya lebih gede karena dia pinter dan semangat. Kalau dia tidak punya semangat, tidak pinter, nyolongnya kan saya hibrid, namanya goblok kan gitu loh ya. Nah, tapi sekali lagi, bagaimana menemukan orang-orang yang punya passion, punya integritas, punya skill? Tergantung Anda punya uang banyak atau enggak. Ini pelajaran detail di 5 hari ya, tapi akan saya buka di sini. Perhatikan Bapak Ibu. Anda mau belajar lengkap di 5 hari, tapi sekarang saya buka dulu. Anda punya duit atau enggak? Ya. Kalau Anda punya duit, nah caranya ngerekrut bagaimana? Tentu saja Anda rekrut satu yang dahsyat-dahsyat terlebih dahulu. Jadi kan dari reputasinya sudah ada. Dia sudah punya kerja, dia sudah punya pengalaman, dia sudah punya ini. Karena Anda punya duit. Rekrut dulu. Oke. Jadi rekrut dulu dan kemudian dikasih syarat. Nah ini ada ilmunya mengikat. Dikasih syarat. Bahwa jadi Anda berhak dapat ini apabila Anda menghasilkan seperti begini. Betul kan? Kita perjanjikan toh? Kalau saya punya prinsip jangan kasih sawahnya sebelum terbukti orangnya bisa bertani, bisa produktif, sawah Anda bisa menghasilkan, belum apa udah dikasih sawah, loh ya. Betul. Syarat dong, kan gitu dong. Nah, terus kemudian kan dia sudah mempunyai track record. Jadi kita pilih, kita punya uang, kita track record kita pilih. Nah, kalau Anda belum punya uang, bisa nggak Anda merekrut orang-orang yang dahsyat tadi? Bisa. Ya kasih saham, kasih bini, tapi diperjanjikan apabila Anda, dan kalau Anda punya duit, Anda bisa loh, kalau rekrut yang lebih banyak dari yang Anda butuhkan. Butuh 3, rekrut 6. Nah, bahkan saya itu punya jurus namanya mass recruiting. Nah, nanti kalau Anda detail lagi ya di itu. Kita pasang iklan yang daftar ribuan dalam arti sesungguhnya. Ribuan tadi, kita wawancaranya makin lama makin efektif, efisien. Wawancaranya nggak usah datang menu-menuin tempat, ngabisin waktu. Wawancaranya pakai WhatsApp, nah ditanya A, B, C, D, E, kalau lolos, mulai datang. Dan setiap minggu kita rekrut 12. Setiap 2 minggu kita keluarkan 20. Ya. Nah, rekrut 12 itu bukan rekrut karyawan, itu namanya mass recruiting, cari orang yang namanya OJT, on the job training.
Anda menilai bahwa Anda cocok tidak dengan perusahaan kami, Mhm. kami Anda cocok tidak dengan perusahaan kami juga. Ya. Kami menilai dalam 2 minggu kita keluarkan 20 jari, kita bisa dapat krim de la krim. Kalau duitnya kita cukup banyak. Kalau tidak cukup banyak, ya rekrut 1, rekrut 2, gini. Kalau duitnya cukup banyak, rekrut sebelum kita perlu. Kalau duitnya tidak cukup banyak, rekrut pada waktu kita perlu. Yes. Satu orang merangkap segala macam pekerjaannya gitu ya. Kembali lagi, kalau tidak cocok, ya rekrut lagi. Yes. Jadi kita harus berani let it go. Banyak orang yang tidak gini. Nah ini problemnya orang bisnis. Oke. Itu ya. Kalau bisa autopilot. Kalau autopilot itu rahasianya kan ada sistem, jadi ada aplikasi, ada sistem, dan ada orang yang bisa menjalankan. Yes. Nah, untuk itu orang saat ini masih penting, nanti bisa akan tergantikan dengan artificial intelligence, dengan komputer, dengan internet, dengan segala macam. Tapi sementara orang masih diperlukan. Nah, ini ada yang penting untuk bagaimana caranya bisa ngerekrut. Tapi bukan hanya bisa ngerekrut doang, bisa mecat. Bisa mecat, oke. Punya salah satu pelajaran bisnis yang sangat penting. Yes. Bisa ketemu orang yang dahsyat. Padahal kalau ngerekrut kan banyak yang salah toh. Betul. Ya harus berani bisa ngecat. Nah, caranya mecat bagaimana pada waktu yang dipecat orangnya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak, ini tangan Tuhan. Kan keren banget. Oke. Saya tuh saking seringnya mecat, saking banyaknya mecat jadi ya pernah juga sih zaman dulu rumahnya dilemparin batu gentengnya, terus kemudian diancam bawain kolonel angkatan darat. Oke. Terus bawain apa enggak terima. Ya lama-lama pinter gitu ya. Betul. Jadi pelajaran bisnis itu kalau datang dari orang-orang yang pengalaman akan beda dibanding dengan yang ahli teori saja. Ya. Kita belajar, boleh. Nah, Oke, kita break dulu ya Patung ya. Ada juga pastinya beberapa pertanyaan tentang Business Revolution yang akan diselenggarakan tanggal 11 nanti ya. Begitu juga kita nanti minta tipsnya gitu ya. Kalau kita nggak bisa milih sekarang tuh Patung, gimana nih ya untuk menjalankan bisnis yang mungkin yang ada aja di depan muka kita gitu. Untuk aja gimana? Gimana tuh? Nanti kita akan bahas di sesi terakhir, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami dalam Smart Business Talk sampai dengan jam 8 bersama dengan Tung Desem Waringin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Oke, Smart Listeners, langsung saja kita akan sambung perbincangan kita di sesi terakhir, gimana cara memilih jenis bisnis yang menghasilkan massive income ya. Ini dari Pak Aris Kurniawan di YouTube kita. Patung, mohon dong sarannya untuk bisa pilih bisnis pemula ya. Apalagi mungkin momennya nih, sekarang ya Patung ya, kita nggak bisa milih nih. Atau mungkin di depan mata ada bisnis, jalanin aja. Ini gimana nih? Patung, silakan. Ya, ingat ya, sebelum saya jawab itu saya rangkum dulu. Jadi, kalau Anda milih bisnis nomor 1 yang bawa manfaat orang banyak. Jangan cari yang Anda suka dulu. Jangan cari yang mudah dulu. Gitu loh ya. Nomor 2, baru cari yang bisa menghasilkan. Baik jenis bisnisnya maupun cara bisnisnya. Perhatikan ya. Nomor 1 yang bermanfaat untuk orang banyak. Yang kedua, yang bisa menghasilkan untuk diri Anda. Ya gitu ya. Cari jenis bisnis yang dan cara bisnisnya. Cari yang bisa menghasilkan. Yang ketiga baru cari yang mudah. Kalau ada yang mudah kayak tadi terima warisan tekstil, pabrik tekstil ya jangan dibuang itu, jangan dijual gitu aja, woi. Lu pasti enggak suka, enggak apa-apa kasih sayang woi ya lu aja terus itu angel, enggak suka terus terjunin, Anda kerja yang cuma suka, kalau enggak suka enggak kerja. Ya terus itu level terendah dalam kerjaan cari yang suka kok Ya, kemudian boleh nggak cari yang suka? Boleh, tapi ini cari yang mudah dulu. Nah, boleh nggak? Boleh. Kalau di awal-awal semuanya susah lah, kayak tadi naik sepeda juga susah. Yang keempat, baru cari yang Anda suka. Suka itu nomor 4. Apakah laundry saya suka? Enggak, Laundry saya suka? Enggak. Menghasilkan? Ya wes tak terimanya. Itu biasa, pakaiannya cumpret, jadi pakaian jadi mengerci. Obat tenan ini. Saya kemarin ke luar negeri juga sama gitu ya. Nyuci ini carain tombol gimana? Oh ini ya, oke. Nah, mesinnya itu sama persis dengan mesin saya. Oh, oke. Mesin pakai Speed Queen atau pakai ada 190 cabang. Ya enggak apa-apa, jadi suka nomor 4. Enggak suka enggak apa-apa, yang penting menghasilkan. Anda cocok dengan menghasilkan, Anda bisa ngerjakan yang Anda suka. Betul. Kayak mancing, boleh nggak? Boleh, saya suka. Tidak menghasilkan, enggak apa-apa karena ada bisnis-bisnis yang sudah menghasilkan. Nah, yaitu setelah Anda cari siapa yang sudah sukses di bidang yang Anda ingin berhasil.
bekerjalah kepada mereka, belajarlah kepada mereka, bekerja samalah kepada mereka, belajarlah kepada mereka. Nah, di bisnis yang bermanfaat orang banyak bisa menghasilkan. Belajar gitu ya. Nah, kemudian sekarang kalau Anda ternyata Anda terpaksa hari ini bekerja di bidang yang Anda tidak suka, tidak menghasilkan, susah lagi, cilaka benar. Tidak menghasilkan, tidak bermanfaat untuk orang banyak, susah, Anda tidak suka. Itu kelihatannya Anda berada di negara apa? Neraka. Neraka kan di sono, tapi di dunia Anda di sini ada lagi ya. Neraka nih. Anda mengerjakan yang Anda tidak suka, susah setengah mati, tidak menghasilkan untuk Anda. Tobat atau tobat banget? Tobat banget. Nah, kalau Anda terpaksa Pak ini untuk bertahan hidup, boleh nggak? Iya. Boleh, tapi jadilah batu loncatan. Oke. One more story ya. Nih one more story nih. Silakan Pak Tung. Jadi guru saya namanya Marshall Silver. Orang yang menginspirasi saya gitu ya. Marshall Silver itu bukunya judulnya Passion, Profit, and Power. Terus sebelum kenal Anthony Robbins, saya kenal Marshall Silver gitu ya. Dia ahli hipnoterapi, jadi dasar luar biasa. Nah, dia pada waktu kerja pertama kali, dia sangat benci terhadap, dia bilang waktu kecil, dia miskin sekali, 9 bersaudara, dia anak kelima, ibunya dapat welfare untuk penghasilan, jadi makan aja susah, mandi aja susah, bayangin mandi aja susah. Harus gotong air dari tempat yang jauh, harus begini. Terus kemudian saking miskinnya dia, dan dia waktu itu kecil, kemudian nonton, ini kerja kok hina banget toh. Apa? Ngelap kaca di pompa bensin. Oke. Kalau Anda di Pertamina enggak pernah dilap, tapi kalau di Shell Anda biasanya boleh saya lap, Pak. Ngelap kaca, bagian ngelap kaca. Aku enggak bakalan mau kerja ini. Nah, ketika dia umur 16, enggak bisa sekolah, enggak punya duit, terpaksa harus kerja. Satu-satunya yang terima, Anda tahu apa? Ya ceritanya bisa ditebak, yang ngelap kaca itu tadi. Tapi sekali lagi, kalau Anda terpaksa harus bekerja di sini, ini nomor satu, Anda kerjakan dengan, kalau Anda terpaksa, kerjakan dengan penuh semangat, dengan ceria, dengan antusias, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan ceria. Perhatikan, energi ceria itu beda sekali. Anda kerjakan sungguh-sungguh tapi suntuk. Bosnya nyebelin, customernya juga nyebelin. Tapi dia enggak, dengan ceria. Semua dan sungguh-sungguh. Begitu ada mobil, dia ngelap. Dia sambil show. Boleh saya lap kacanya, Pak? Boleh. Kemudian masih ada sampai gini, lapnya gini, pakai bajunya, bahkan dikeluarkan, bajunya dilapin, set gitu. Orang lihat itu terharu, tersenang. Coba bayangin, ketika Anda kacanya dibersihin, mobilnya dibersihin, ada orang yang bersihkan sungguh-sungguh dengan ceria, Anda senang nggak? Senang banget pasti. Hatinya kena nggak? Ya, kena banget. Nah, hatinya kena. Nah, satu hari ada orang yang ngisi bensin di sana rutin, lihat bahwa kok orang ini kerjanya seperti itu. Setiap datang orang ini, padahal yang ngelap-ngelap banyak. Ada 3-4 orang, kenapa dia yang selalu datang dengan penuh semangat? Bayangin, orang halah gajinya kecil, nggak manfaat untuk orang banyak, terus ngelap-ngelap kaca, wes gak ada artinya, ngapain saya kerja? Tapi dia dengan penuh semangat, dengan sungguh-sungguh. Dan dia menganggap bahwa ini tuh hanya batu loncatan. Nah ini loh Bapak Ibu, kalau Anda, kenapa Anda tidak semangat? Karena Anda merasa bahwa Anda harus selama-lamanya di sana. Tapi kalau Anda merasa bahwa ini hanya batu loncatan, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan ceria, dengan antusias. Bukannya sungguh-sungguh tapi tidak ceria, tidak antusias. Tapi dengan sungguh-sungguh, ceria, dan antusias, resepnya 3 ini. Orang itu tadi, yang tadi, setiap minggu 2 kali isi bensin, orang menarik. Nah, satu hari dia buka, dek, sini. Kamu nih dipelonco apa gimana? Kalau di sini kok yang ngelap kaca kamu doang, yang lain sibuk duduk. Oh enggak Pak, saya itu orang kerja ya sungguh-sungguh antusias, semangat seperti gini, ceria Pak. Oh ya, apakah kamu kerja ini dapat komisi? Jadi sudah kamu cepet-cepetan dulu supaya kamu dapat duit lebih banyak. Enggak Pak, ini 1 jam cuma dikasih $6 ya, tapi enggak Pak, saya kerja kan, semua harus sungguh-sungguh. Begitu lihat cerita gini, nah kamu ikut saya aja deh. Nah ini perhatikan. Ngapain? Saya punya radio lah, ini seperti Smart FM radio. Wah, saya jadi penyiar ini keren juga no. Oh boleh Pak no. Masuk kapan? Saya tak gaji 2 kali lipat. Wah 2 kali lipat. Wah cocok ini. Wah langsung mau. Begitu masuk dia kirain mau jadi penyiar. Ternyata enggak. Ternyata tetap jadi tukang bersih-bersih. Ya enggak suka Bapak Ibu. Tapi dia tetap antusias, berarti kerjanya antusias, sungguh-sungguh, dengan ceria. Kemudian yang keempat, dia bisa jaga, bisa dipercaya. Ada dompet ketinggalan di sini. Kemudian yang kelima, dia tetap inisiatif minta tanggung jawab lebih. Yang keenam, dia siap-siap, dia belajar. Pada waktu dia, wah jadi pemimpin. Kemudian dia bersih-bersih gitu. Pak, jadi boleh saya jadi penyiar. Ya, kamu tuh tukang bersih-bersih aja. Nanti, tapi tidak pernah diizinkan. Tapi dia malam dia lihat latihan.
Setiap malam, ini salah satu hari, Amerika lagi resesi, gitu ya. Siaran radionya mulainya pagi jam 5, wah, Smart FM mulai pagi-pagi, selesainya jam 11 malam. Nah, ternyata nggak boleh bayar lembur, ini nggak kuat. Siapa yang mau lembur tidak dibayar. Nah, ini dia tidak hitungan. Siapa yang mau lembur tidak bayar, buka pagi sampai malam. Oh, saya mau. Dia datang jam 5, jadi, tapi gini loh, ngabsennya nanti jam 8. Karena kalau kamu ngabsennya nanti begini, wah, saya melanggar aturan gitu loh ya. Absennya tetap jam 8, jam 4 tetap absen pulang, tapi tutupnya jam 11. Boleh. Tapi dia latihan. Dia gunakan masa-masa dia tidak hitungan, jujur, bisa dipercaya, dan dia praktek. Praktek apa? Dia jadi penyiar olahraga. Zaman dulu pakai videotape, jadi dia nyetar videotape. Wah, dia ngapalin orangnya, cari artikelnya. Belum ada internet, ya udah dia ngumpulin artikel-artikel. Jadi dia, oh ini julukannya apa? Jadi dia latihan. Jam 11 malam, latihan. Jadi orangnya pulang semua, dia malah latihan siaran. Tidak disiarkan, tapi lokal aja begini ya. Nah, satu hari bosnya pada usah pulang, balik. Ada apanya yang ketinggalan. Balik, dia dengerin. Tapi karena itu lampunya di tempat siaran itu cuma nyala, yang di depan mati, jadi yang siaran tidak bisa lihat di luar, yang di luar bisa lihat dia. Terus yang di luar juga bisa dengerin suaranya. Wah, ini anak kok hafal semua. Ya. Berapa menit, ini hebatnya anak siaran olahraga. Peluang datang, satu hari penyiar olahraganya sakit. Oke. Dia harus liput langsung. Dia ditunjuk. Loh, kenapa saya? Saya tahu kamu hobinya latihan, sudah hafal semua ini. Oh siapa? Begitu dia latihan, yang dengerin. Yes. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak suka, kerjakan tetap dengan sungguh-sungguh. Antusias dan ceria. Sungguh-sungguh Anda tidak antusias dikasih. Untuk ceria, bisa dipercaya. Harus bisa dipercaya kalau ada korupsi hal kecil-kecil. Terus kemudian tidak hitungan. Inisiatif minta tanggung jawab lebih. Terus berikutnya harus siap-siap. 7 hal ini ketika Anda lakukan, Anda akan mendadak karir Anda melejit. Oke. Ada orang-orang yang mau membacakan Anda. Kalau Anda tidak malas gini, kerja ya wangel. Wangel. Oke. Nah ini Bapak Ibu yang mau belajar bisnis revolusi. Ya tanggal 11 sampai 15 ini, setahun ya cuma sekali ini. Saya ilmu-ilmu saya, jadi silakan Anda hubungi ke 081 3 kali 63873. Semua informasi ada di sana. Ya. 08111 081-nya 3 kali 3873. Saya setahun cuma ngajar sekali ini aja. Gimana Pak Tung? Secara online ada, secara offline Anda datang nanti di hotel yang saya ikut mendirikan, ikut punya saham, Fasa di Surabaya, Hotel Bintang 5 Pak Jokowi hobinya nginep di sana. Oke. Kalau Anda mau nginep di sana juga satu tempat, nanti kita kasih diskon khusus. Nah, di Fasa Hotel ketemu saya live, belajar 5 hari full, setahun ya cuma sekali ini. Caranya gimana? Hubungi 081 3 kali 63873. Saya ulangi, 08111 081-nya 3 kali 63873. Okay. Yes. Oke, yang pasti tips-tips dan juga mungkin inspirasi dari Pak Tung pagi hari ini bisa membuat kita lebih kerja cerdas gitu ya, bukan kerja keras. Ya kerja keras boleh sih penting, tapi juga harus diimbangi dengan kerja cerdas. Yang pasti semoga kita bisa lebih memilih lagi jenis bisnis mana yang lebih menghasilkan, tidak hanya menghasilkan income ya, tapi juga menghasilkan manfaat, menghasilkan ilmu pengetahuan sehingga kita bisa mengupgrade terus skill dan bisnis kita. Terima kasih Pak Tung pagi hari ini insight-nya. Sehat selalu. Kita ketemu lagi di next Smart Business Talk. Begitu juga small listeners, terima kasih yang sudah merespon. Mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca. Waktunya kami pamit. Saya Audrey Joanna. Saya Tung Desamaringin. Salam. Dasya. That was Smart Business Talk with Tung Desamaringin. Brought to you by Smart FM Network.